Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Rusia, siapa yang tak kenal dengan Rusia? Rusia adalah salah satu negara adidaya bersama Amerika Serikat. Rusia memegang kendali hegemoni perpolitikan di dunia, baik di bidang ekonomi, terutama di bidang keamanan dan militerisasi global. Rusia dan Amerika Serikat merupakan negara produsen senjata terbesar di dunia. Mereka akan terus bersaing, berlomba, mengembangkan teknologi-teknologi terbaru dan termutakhir, terutama dalam bidang persenjataan militer. Salah satunya adalah teknologi nuklir, baik nuklir untuk kepentingan industri sipil atau militer. Meski faktanya, senjata nuklir pertama diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan Manhattan Project Amerika Serikat, tapi monopoli kepemilikan nuklir Amerika Serikat hanya bertahan 4 tahun. Sebelum pada 1949 Uni Soviet juga berhasil menciptakan senjata nuklir. Ilmuwan-ilmuwan Soviet juga dikenal sebagai ilmuwan yang sangat jenius, ambisius. Mereka kerap kali mempecundangi Barat dengan teknologi-teknologi yang inovatif dan spektakuler. Banyak pusat pengembangan dan penelitian yang tersebar di seluruh daratan Rusia yang menaungi ilmuwan-ilmuwan jenius Rusia. Salah satunya adalah sebuah kota yang dikenal sebagai kota tempat kelahiran senjata nuklir Uni Soviet atau Rusia. Karena di kota ini, segala fasilitas, pendidikan, riset, pengembangan, dan produksi senjata nuklir dijalankan. Sebuah kota yang di era Uni Soviet sangat terlindung atau terisolasi dengan keamanan dan proteksi super ketat. Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas tentang kota kelahiran senjata nuklir Rusia ini. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, Ozersk atau umum dikenal sebagai kota 40. Di era Uni Soviet, Ozersk adalah kota yang terletak di Danau Irtysh. Didirikan pertama kali pada tahun 1947 dengan tujuan untuk memfasilitasi para pekerja dan para ilmuwan nuklir Uni Soviet yang saat itu bekerja keras untuk menciptakan senjata nuklir untuk Uni Soviet. Pada awalnya, kota ini menjadi tempat hunian keluarga para pekerja dan ilmuwan nuklir yang bekerja untuk berbagai fasilitas pengembangan senjata nuklir seperti pabrik Maya atau situs penghasil plutonium terbesar di dunia. Di situs Maya ini, proses produksi plutonium dilakukan mulai dari pembibitan hingga pemurnian. Selain situs Maya, beberapa fasilitas dan laboratorium nuklir ada di wilayah ini, termasuk pabrik-pabrik baja dan segala infrastruktur penunjang perakitan senjata nuklir. Wilayah Ozersk atau Kota 40 awalnya dikhususkan untuk keluarga karyawan atau pekerja, juga ilmuwan-ilmuwan nuklir Uni Soviet. Pada era 40-an hingga 70-an, kota ini sangat super sensitif, terlindung, dan sangat dilarang diekspos. Diketahui saat itu Ozersk dikelilingi kawat berduri melingkar dan dijaga ribuan personil militer di segala penjuru. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan akses ke kota ini. Bahkan kota ini tidak terdaftar di peta hingga keruntuhan Uni Soviet pada 1991. Penduduk-penduduknya juga tidak terdaftar pada sensus penduduk Rusia. Mereka terlindung hidup di kota itu beberapa dekade. Tapi jangan salah, meski kota ini terisolasi, diketahui penduduk kota Ozersk sangat dimanjakan oleh pemerintah Uni Soviet. Mereka diberi pemukiman-pemukiman mewah dengan segala fasilitas kelas 1, supermarket, dan makanan-makanan khusus dan kualitas terbaik diberikan secara gratis pada mereka. Juga sarana rekreasi dan pendidikan yang super lengkap. Diketahui kota Ozersk difungsikan sebagai pemukiman 15.000 para pekerja dan ilmuwan nuklir dan seluruh anggota keluarganya. Sekitar 50.000 hingga 60.000 penduduk yang ada di kota ini. Mereka diberi kartu tanda penduduk khusus. Penduduk kota inilah yang diketahui memproduksi senjata-senjata nuklir untuk Uni Soviet. Tapi terlepas dari keindahan dan fasilitas kelas atas yang ada di kota Ozersk, radiasi radioaktif di kota ini juga cukup tinggi, yang pastinya akan berdampak pada kesehatan para penduduknya. Inspeksi rutin, berkala, dan medical check-up selalu dilakukan beberapa kali dalam setahun untuk mengurangi resiko penyakit akut seperti kanker yang dapat disebabkan oleh paparan radiasi radioaktif. Meski begitu, warga kota Ozersk tak terlalu khawatir dengan masalah ini.
karena mereka sudah sangat bahagia dengan segala fasilitas khusus yang diberikan oleh negara. Diketahui, sekitar 35.000 hulu ledak nuklir yang pernah berhasil diciptakan oleh tangan-tangan penduduk kota Ozersk. Umumnya, para pekerja di fasilitas nuklir hanya bekerja sekitar 6 jam per hari. Kota Ozersk berada di wilayah pegunungan Ural yang dikelilingi oleh hutan, tapi isolasi kota Ozersk sedikit dilonggarkan sejak Uni Soviet runtuh pada 1991. Meski begitu, orang-orang yang akan masuk dan berkunjung ke kota Ozersk tetap harus memiliki izin khusus. Ya, apa Anda berminat untuk tinggal di kota Ozersk, kota senjata nuklir Rusia? Profesor Kardus dari Pegunungan Ural, Rusia mengabarkan.